Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Setia, selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini kami dan juga teman-teman akan mempresentasikan chapter 9 yaitu mengenai performance, management, and appraisal. Harapan besar kami itu semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas serta pemahaman yang mudah mengenai topik yang akan kita bahas. Baik, sebelum kita mulai ke presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing dengan saya sendiri, Safana Wibianti dengan NIM 2024-8133. Saya Khaira Aleka Naima dengan NIM 2024-80112. Saya Anissa Rizkia Ramadanti dengan NIM 2024-80122. Saya Dinda Anissa Sormin dengan NIM 2024-80132. Baik, pada materi yang pertama yaitu Basic of Performance Appraisal, yaitu merupakan dasar-dasar penilaian kinerja. Nah, proses penilaian kinerja sendiri itu merupakan adalah kegiatan mengevaluasi kinerja karyawan saat ini atau masa lalu yang nantinya akan dibandingkan dengan standar kinerjanya. Di sini ada 3 tahap proses appraisal atau proses performance appraisal. Yang pertama itu menetapkan standar. Nah, ini tuh contoh kayak misalkan standar yang tidak selalu angka, bisa juga dari perilaku dan juga sikap kerja. Contoh kayak misalkan di Alfamaret ataupun Indomaret, standar kerja kasir itu bukan hanya kecepatan transaksi, tapi juga menyapa pelanggan dengan sopan, terus memastikan selisih kas nol, terus juga menghindari antrian yang panjang. Yang kedua ada mengevaluasi kinerja aktual karyawan dibandingkan dengan standar tersebut. Nah, hal ini tuh sangat sering melibatkan formulir penilaian. Seperti kayak evaluasi biasanya tuh tidak hanya dari formulir kertas aja, tapi sering juga menggunakan aplikasi HR atau KPI dashboard, laporan bulanan, dan juga data sistem operasional. Contoh kayak perusahaan logistik seperti JNT itu menilai kurir itu dari jumlah paket yang selesai, tingkat keterlambatan, komplain pelanggan. Jadi semuanya itu akan otomatis masuk ke sistem. Yang ketiga itu memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan membantu mereka menghilangkan kekurangan kinerja atau terus berkinerja di atas rata-rata. Di Indonesia sendiri tuh punya budaya feedback yang sering sensitif, seperti kayak banyak karyawan yang tidak nyaman jika dinilai kurang. Karena itu, HR tuh sering menggunakan metode sandwich, kayak misalkan memberi pujian, kritik, solusi, ataupun hal lainnya. Selanjutnya ada why appraise performance, yaitu mengapa mengevaluasi kinerja. Di sini ada 5 alasan mengapa perlu mengevaluasi kinerja bawahan. Pertama, yaitu adalah meskipun banyak pemberi kerja kini melengkapi penilaian tahunan dengan diskusi informal, namun sebagian besar juga tetap menjadikan penilaian karyawan itu sebagai dasar utama keputusan gaji, promosi, dan juga retensi. Yang kedua, ada penilaian kinerja memaukan peran sentral dan berperan penting dalam manajemen kinerja, yakni memastikan bahwa kinerja karyawan itu selalu selaras dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, itu ada penilaian kinerja memungkinkan manajer dan juga bawahan ataupun karyawan untuk mengembangkan rencana memperbaiki kelemahan dan juga memperkuat kelebihan. Yang keempat, itu ada penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir karyawan berdasarkan kelebihan dan kelemahan yang mereka miliki. Selanjutnya itu ada penilaian memungkinkan atasan mengidentifikasi apakah ada kebutuhan pelatihan dan juga pelatihan apa yang nantinya akan diperlukan oleh para karyawan. Contohnya itu jika banyak pegawai yang nilainya ternyata masih di bawah rata-rata ataupun rendah pada aspek komunikasinya, biasanya tuh perusahaan itu akan membuka pelatihan mengenai public speaking agar karyawannya itu lebih fasih dalam public speakingnya. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada defining the employees' goals and performance standard, yaitu menentukan tujuan dan juga standar kinerja karyawan. Oke, yang pertama itu ada manajer menilai pencapaian target numerik karyawan dengan membandingkan what should be and what is, yaitu menetapkan standar sesuai tujuan, karakteristik, terus juga
perilaku agar selaras dengan profitabilitas, efisiensi, ataupun penghematan biaya. Ini tuh tujuannya bersifat efektif dan juga smart, yaitu lebih spesifik dan juga jelas. Selanjutnya yang kedua itu ada evaluasi dilakukan melalui formulir. Ini tuh yang memuat dimensi dasar pekerjaan, misalnya kayak untuk komunikasi ataupun kerja sama tim. Dengan asumsi standar tersebut, itu tuh akan mencerminkan apa yang seharusnya, kayak misalkan apa yang seharusnya mereka lakukan, apa yang seharusnya mereka kerjakan, gitu. Yang tiga, ada penilaian karyawan juga didasarkan pada penguasaan kompetensi, yaitu dari keterampilannya, pengetahuan, dan juga perilaku pribadi yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Kayak misalkan penguasaan dalam inisiatif pekerjaan, saling membantu, terus integritas, teamwork-nya bagus, leadership-nya oke, dan juga problem solving. Yang keempat ada who should do the appraising, yaitu siapa yang harus melakukan penilaian. Nah, di sini itu ada peer appraisals, yaitu penilaian rekan sejawat. Ini tuh merupakan penilaian yang dilakukan oleh rekan kerja. Misalnya, contohnya itu kayak di militer AS, jenderal, dan juga laksamana itu wajib dievaluasi oleh sesama rekan maupun juga bawahan. Nah, ini tuh biasanya dipakai di perusahaan yang kerja sama timnya tuh kuat. Contohnya kayak misalkan di perusahaan konsultan kayak Accenture, Deloitte, yang dimana anggota timnya itu ikut menilai kontribusi satu sama lain. Selanjutnya ada crowd appraisals, yaitu penilaian oleh sekelompok ataupun masyarakat. Ini itu merupakan penilaian yang melalui media sosial, di mana seluruh anggota perusahaan tuh dalam satu kelompok dapat memberikan penilaian terhadap kinerja rekan-rekannya secara langsung atau berkelanjutan. Ini tuh contohnya seperti kayak pelanggan menilai driver Gojek ataupun Grab. Terus juga kayak pembeli memberi rating ke penjual di Tokopedia ataupun Shopee. Dan data ini tuh nantinya akan dipakai untuk evaluasi kinerja perusahaan tersebut gitu. Ketiga ada virtual games, yaitu permainan virtual, di mana beberapa perusahaan itu menggunakan permainan virtual sebagai sarana untuk menilai kinerja rekan kerjanya. Di mana ini tuh contohnya kayak perusahaan besar, kadang tuh memakai simulasi game untuk menilai kreativitas, strategi, kemampuan memecahkan masalah dari para karyawannya. Kayak misalkan HR itu sering memakai business simulation games untuk menilai calon manajernya itu memiliki kemampuan atau apa saja atau memiliki nilai lebih apa saja kayak gitu. Selanjutnya ada rating commit test atau commit penilaian. Ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh sebuah komit yang biasanya terdiri dari atasan langsung serta beberapa atasan lainnya. Biasanya ini tuh dipakai untuk jabatan menengah ke atas, contohnya kayak di bank-bank besar kayak Mandiri, BNI, dan yang lain-lain, di mana penilaian manajer cabangnya tuh biasanya dilakukan oleh atasan langsung ataupun HR wilayah ataupun divisi penilaian pusat. Nah, selanjutnya itu ada self ratings, yaitu penilaian diri. Ini tuh merupakan penilaian yang diminta menilai dirinya sendiri, biasanya bersama dengan penilaian dari atasan. Jadi si karyawan itu akan menilai dirinya sendiri, apakah sudah bagus atau belum. Dan nantinya akan diberikan tambahan penilaian oleh atasannya. Nah, ini tuh biasanya dipakai di perusahaan yang sangat menghargai adanya transparansi. Contohnya kayak misalkan karyawan diminta untuk menjelaskan apa pencapaiannya tahun ini, apa tantangannya, apakah targetnya sudah tercapai atau belum. Nah, ini tuh biasanya membantu diskusi antar karyawan dan juga atasannya untuk menjadi lebih terbuka gitu. Selanjutnya ada appraisal by subordinates atau penilaian kinerja bawahan. Nah, ini tuh penilaian atasan yang dinilai oleh bawahannya. Jadi, umumnya tuh untuk kepentingan pengembangan dan bukan untuk keputusan gaji. Nah, biasanya tuh ini untuk menilai gaya kepemimpinan si atasan tersebut. Contohnya tuh kayak misalkan si bawahan itu menilai apakah manajernya itu sudah komunikatif, adil, dan memberikan arahan yang jelas atau belum. Biasanya tuh ini dipakai untuk
pengembangan si atasan tersebut dan bukan untuk kenaikan gajinya. Lalu ada degree feedback yaitu atau umpan balik 360 derajat, yaitu merupakan penilaian yang mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, atasan, bawahan, rekan kerja, hingga pelanggan. Biasanya itu digunakan untuk pengembangan dan bukan kenaikan gaji. Nah, ini tuh sangat umum dipakai di perusahaan besar ataupun multinasional. Contoh kayak perusahaan Unilever, Telkom Indonesia, Astra, di mana tuh penilaian tuh datang dari atasan, rekan kerja, bawahan, bahkan pelanggan, di mana seluruh orang dalam perusahaan tersebut tuh memberikan penilaian gitu, yang memberikan gambaran lengkap dari semua sisi. Oke, selanjutnya kita ke materi 9.2 yaitu Traditional Tools for Appraising Performance, yaitu merupakan alat tradisional untuk mengevaluasi kinerja. Yang pertama di sini ada Graphic Rating Scale Method, yaitu metode skala penilaian grafis. Ini merupakan skala metode paling sederhana dan juga paling populer untuk mengevaluasi kinerja karyawan, kemudian dinilai dengan mengidentifikasi skor yang paling tepat akan menggambarkan tingkat kinerja untuk setiap karakteristik. Itu biasanya digunakan untuk karyawan operasional karena sangat sederhana. Contohnya kayak misalkan skala 1-5 untuk menilai, kayak misalkan skala 1-5 menilai ketepatan waktunya, misalkan 4, terus juga keramahannya misalkan 5, ataupun kecepatan kerjanya misalkan 4. Nah, nanti skala tersebut tuh akan dijumlahkan untuk menentukan hasil akhirnya. Yang kedua itu ada Alternation Ranking Method, yaitu metode pemeringkatan bergantian. Itu tuh merupakan peringkat karyawan dari yang terbaik hingga terburuk berdasarkan suatu karakteristik, di mana memilih yang tertinggi, lalu nantinya akan yang terendah, hingga semua telah diperingkati, maka metode peringkat bergantian adalah yang paling populer. Misalnya kayak ada 10 karyawan sales, di mana manajer tuh akan memilih siapa yang paling bagus performanya akan di ranking pertama ataupun di ranking atas. Terus siapa yang paling buruk rankingnya akan taruh di ranking 10 ataupun ranking terendah dan seterusnya. Jadi rankingnya tuh berurutan, yang paling pertama tuh biasanya paling bagus dan semakin turun itu akan semakin buruk. Yang ketiga itu ada pair comparison method, yaitu metode perbandingan berpasangan. Ini tuh merupakan metode perbandingan berpasangan, membuat metode peringkat lebih presisi dengan memperingkatkan karyawan dengan membuat grafik di mana semua pasangan mungkin dari karyawan untuk setiap karakteristik dan juga menunjukkan karyawan mana yang lebih baik dari pasangan tersebut. Misalnya itu kayak ada 5 karyawan, A, B, C, dan D, ataupun E. Masing-masing itu akan dibandingkan satu persatu. Misalkan A versus B, itu lebih baik siapa? A versus C lebih baik siapa? Nah, nanti hasilnya itu akan dibuat tabel dan dipakai untuk jabatan penting, kayak misalkan untuk menentukan kandidat di per divisi pekerjaan. Oke. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Anissa. Oke, jadi saya akan melanjutkan materi dari 9.2. Yang pertama ada Forced Distribution Method atau metode distribusi paksa. Jadi Forced Distribution Method ini metode penilaian kinerja karyawan yang dipaksa dibagi ke persentase tertentu, bukan bebas nilai. Jadi manajer harus memasukkan karyawan ke kategori tertentu sesuai persentase yang sudah ditentukan. Misalnya 15% terbaik sama dengan nilai 1, 75% rata-rata sama dengan nilai 2, 10% terendah sama dengan nilai 3. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu supaya supervisor gak ngasih nilai bagus ke semua orang, biar ada pembedanya. Untuk kelebihannya dapat membantu membedakan performa. Jadi mana yang benar-benar bagus, biasa aja, atau kurang. Nah, untuk kekurangannya, karyawan tuh bisa merasa nggak adil karena kadang orang yang performanya oke, tetap terpaksa masuk ke kategori yang rendah dan bisa memicu konflik atau bahkan dianggap diskriminatif.
Oke, jadi selanjutnya ada critical incident method atau metode insiden kritis. Dalam metode ini, supervisor itu menyimpan catatan tentang kejadian positif maupun negatif yang tidak biasa terkait pekerjaan bawahan. Pencatatannya itu biasanya dilakukan tiap 6 bulan. Untuk contoh insidennya itu keberhasilan luar biasa atau kesalahan serius dalam pekerjaannya. Kelebihannya itu memberikan gambaran konkret mengenai performa karyawan dan bukan hanya penilaian umum. Untuk kekurangannya itu sulit menghasilkan peringkat relatif untuk kenaikan gaji karena hanya berfokus pada kejadian tertentu, bukan keseluruhan performa. Selanjutnya ada narrative forms atau bentuk narasi. Jadi dalam bentuk ini supervisor menuliskan penilaian karyawan dalam format naratif, berisi deskripsi tentang performa masa lalu karyawan, area yang baik, area yang perlu ditingkatkan, serta saran perbaikan. Untuk keunggulannya itu memberikan penjelasan lebih detail, membantu karyawan memahami kekuatan dan kelemahannya. Untuk kekurangannya itu subjektif, bisa berbeda-beda antar supervisor, dan sulit untuk dibandingkan secara kuantitatif dengan karyawan lain. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini ada behaviorally incorrect rating scales, yaitu alat penilaian kinerja yang menggabungkan skala numerik dengan contoh perilaku spesifik yang menggambarkan kinerja baik atau buruk. Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan umpan balik yang lebih jelas dan lebih objektif kepada karyawan. Selanjutnya, ada 5 langkah untuk mengembangkan BARS. Yang pertama ada tulis insiden kritis, terus kembangkan dimensi kinerja, alokasikan ulang insiden, skalakan insiden, dan kembangkan instrumen akhir. Materi selanjutnya di sini ada manajemen berdasarkan sasaran, yaitu mendekatkan manajemen yang menetapkan tujuan organisasi secara spesifik dan terukur. Nah, di sini ada proses MBO-nya. Yang pertama, tetapkan tujuan organisasi. Yang kedua, diskusikan tujuan departemen. Yang ketiga, tetapkan hasil yang diharapkan. Terus yang keempat ada lakukan tinjauan kinerja. Yang kelima ada berikan umpan balik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Oke, lanjutannya itu ada Electronic Performance Monitoring atau EPM, merupakan sistem yang digunakan oleh manajer untuk memantau berbagai aspek kinerja karyawan seperti kecepatan, akurasi, dan waktu penyelesaian tugas secara elektronik. Dengan adanya pemantauan ini, yang real time, perusahaan bisa mendapatkan data kinerja yang lebih akurat dan langsung, sehingga keputusan untuk meningkatkan produktivitas dapat dibuat lebih cepat dan tepat. Di sisi lain, EPM ini bukan tanpa kelemahan, karena pengawasan dilakukan secara ketat dan berlangsung terus-menerus. Beberapa karyawan sering merasa kurang nyaman bahkan tertekan. Nah, rasa stres ini muncul karena mereka merasa setiap gerakan dan hasil kerjanya itu diawasi. Jadi, meskipun EPM sangat efektif dari sisi efisiensi, organisasi ini perlu mempertimbangkan aspek humanis agar sistem ini tidak menurunkan kesejahteraan kerja karyawan. Selanjutnya ada Conversation Days, yaitu merupakan metode modern yang menggantikan penilaian tahunan yang sifatnya kaku dan formal. Conversation Days ini dilakukan beberapa kali dalam setahun, biasanya 2 kali dan lebih berfokus pada diskusi terbuka antara karyawan dan manajer. Nah, percakapan ini biasanya membahas perkembangan diri, evaluasi kinerja secara lebih santai, terus hambatan yang sedang dihadapi, dan penyesuaian tujuan karir. Yang membedakan metode ini tidak adanya penggunaan rating angka. Jadi evaluasi ini cuman benar berbasis dialog yang konstruktif dan membangun. Pendekatan ini dianggap lebih relevan dengan kondisi kinerja saat ini, karena karyawan merasa lebih didengar dan lebih terlibat dalam proses penilaian. Nah, yang terakhir ada using multiple methods.
metode ini penilaian secara bersamaan. Banyak organisasi memilih metode ini karena ingin mendapatkan hasil penilaian yang lebih objektif, menyeluruh, dan adil. Biasanya, rating scale digabungkan dengan evaluasi perilaku nyata atau behavioral observation, sehingga penilaian ini tuh tidak hanya mengandalkan angka, tetapi juga mempertimbangkan bukti kerja yang terlihat langsung. Dengan menggabungkan beberapa metode, hasil yang diperoleh ini menjadi lebih seimbang dan tidak bias. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa sistem penilaian benar-benar menggambarkan performa karyawan secara utuh dan relevan dengan kondisi kerja sehari-hari. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Anissa. Oke, jadi selanjutnya ada 9.3 yaitu dealing with rater error appraisal problems atau mengatasi masalah penilaian kesalahan penilai. Next slide. Oke, jadi yang pertama ada unclear standards atau standar tidak jelas. Dalam beberapa penilaian, supervisor tuh sering menggunakan istilah yang samar seperti baik, cukup, atau buruk tanpa ada definisi yang pasti. Akibatnya tiap penilaian tuh bisa menafsirkan istilah tersebut secara berbeda-beda. Nah, dampaknya itu hasil penilaian menjadi tidak konsisten, lalu untuk solusinya mungkin bisa gunakan deskripsi yang lebih spesifik. Misalnya bukan hanya baik, tapi menyelesaikan 95% tugas tepat waktu. Nah, intinya unclear standard ini tuh membuat penilaian menjadi subjektif dan tidak reliable. Nah, tambahan solusinya selalu gunakan standar yang spesifik dan terukur, bukan sekedar kata sifat. Lalu ada halo effect. Halo effect itu terjadi ketika supervisor terlalu terpengaruh oleh satu sifat dominan karyawan. Sifat itu kemudian membentuk persepsi secara keseluruhan. Padahal kinerja pada aspek lain tuh berbeda. Nah, untuk dampaknya itu penilaian jadi tidak objektif. Untuk solusinya dapat menggunakan metode BARS atau Behaviorally Anchored Rating Scales agar setiap aspek tuh perilakunya dinilai secara terpisah. Intinya, halo effect ini tuh menyebabkan satu keunggulan menutupi semua kelemahan. Oke, next slide. Oke, jadi selanjutnya ada central tendency. Jadi supervisor tuh kadang memilih jalan aman dengan memberi nilai rata-rata kepada semua karyawan. Misalnya skor 3 dari skala 1 sampai 5. Nah, dampaknya itu prestasi tinggi tidak mendapat apresiasi dan prestasi rendah tidak terlihat. Untuk solusinya itu bisa terapin metode ranking atau force distribution untuk memunculkan variasi penilaian. Nah, intinya tuh central tendency ini membunuh motivasi karena semua orang tuh dianggap sama tanpa adanya diferensiasi prestasi. Selanjutnya ada strictness atau leniency. Kesalahan ini tuh muncul karena gaya penilaian supervisor yang terlalu ketat atau strictness, atau terlalu longgar yaitu leniency. Jadi dampaknya itu distorsi hasil evaluasi dan menghambat promosi dan kompensasi yang adil. Untuk solusinya tuh gunakan sistem perbandingan antar karyawan, misalnya top 10%, 20%, dan seterusnya. Nah, intinya strictness atau leniency ini menciptakan ketidakadilan antar tim. Karena nilai itu sangat bergantung pada gaya personal penilai, bukan kinerja aktual aja. Oke, next slide. Oke, selanjutnya ada resensi efek. Supervisor tuh sering lebih mengingat kinerja terbaru daripada performa sepanjang periode. Akibatnya, penilaian jadi tidak mencerminkan keseluruhan kinerja karyawan. Untuk dampaknya, karyawan tuh bisa dirugikan bila performanya menurun di akhir periode. Meskipun sebelumnya itu performanya itu bagus. Nah, solusinya supervisor tuh perlu mencatat kinerja sepanjang waktu melalui log atau jurnal. Jadi intinya resensi efek itu membuat kita lupa bahwa kinerja adalah perjalanan sepanjang tahun gitu. Selanjutnya ada bias. Bias muncul saat supervisor menilai berdasarkan faktor pribadi seperti gender, usia, ras, atau hubungan personal, bukan pada kinerja yang nyata. Nah, untuk dampaknya penilaian tidak adil dan diskriminatif dan beresiko menimbulkan masalah hukum. Untuk solusinya dapat menggunakan lebih dari satu penilaian.
adakan calibration meeting antar supervisor dan beri pelatihan untuk meningkatkan kesadaran terhadap bias. Jadi intinya bias itu membuat penilaian menjadi diskriminatif dan ilegal. Oke, selanjutnya ada pentingnya keadilan dalam penilaian. Jadi keadilan dalam penilaian kinerja adalah hal yang mendasar. Jika supervisor tidak objektif, karyawan tuh bisa dirugikan dan organisasi berisiko menghadapi masalah hukum. Nah, langkah menjaga keadilan yaitu menjelaskan standar sejak awal, memberikan ruang bagi karyawan untuk memberi masukan, lalu mendokumentasikan proses penilaian dengan baik, dan melatih supervisor agar mampu menilai secara objektif. Lalu contoh praktik baik atau best practice dalam penilaian yang adil yaitu untuk menghasilkan penilaian yang konsisten dan adil, dan organisasi perlu menerapkan standar praktik terbaik. Nah, best practice itu gunakan data objektif bukan opini. Nah, terapkan prosedur penilaian yang beragam, lalu dokumentasikan hasil evaluasi dan ditindaklanjut. Fokus pada perilaku yang dapat diamati dan dilibatkan lebih dari satu penilaian agar hasil lebih seimbang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada 9.4 yaitu managing the appraisal interview, yaitu mengelola wawancara penilaian. Materi selanjutnya di sini cara melakukan wawancara yang efektif. Yang pertama ada persiapan sebelum wawancara, yang kedua ada coaching sebagai dasar wawancara, yang ketiga ada prinsip wawancara yang efektif, yang keempat ada jadikan wawancara sebagai dialog. Selanjutnya ada cara menangani bawahan yang bersikap defensif. Yang pertama ada defensif adalah reaksi normal, yang kedua adalah jangan menyerang pertahanan karyawan, yang ketiga ada tunda tindakan jika perlu, yang keempat ada kenali batasan sebagai supervisor. Selanjutnya cara mengkritik bawahan. Yang pertama ada berikan kritik secara pribadi dan konstruktif, yang kedua ada kritik harus objektif, yang ketiga ada tentukan tingkat terus terangan, keempat ada tidak semua karyawan bisa diperbaiki, yang kelima pendekatan model yang lebih menekankan kekuatan. Selanjutnya ada cara menangani peringatan tertulis. Yang pertama tujuan peringatan tertulis yaitu menggunakan karyawan agar menyadari dan memperbaiki kebiasaan kerja yang buruk. Isi peringatan tertulis yang baiknya itu seperti menyebutkan standar kinerja yang berlaku. Selanjutnya di sini ada Employee Engagement Guide for Managers, yaitu panduan keterlibatan karyawan untuk manajer. Slide selanjutnya, di sini ada menggunakan wawancara penilaian untuk membangun keterlibatan. Yang pertama ada jelaskan kontribusi karyawan, tunjukkan bagaimana pekerjaan mereka mendukung keberhasilan tim dan perusahaan. Yang kedua ada tekanan makna pekerjaan, yaitu bantuan karyawan merasa bahwa peran mereka penting dan bernilai bagi organisasi. Yang ketiga ada ciptakan rasa aman psikologis, yaitu berikan penilaian secara objektif dan sportif tanpa merusak kepercayaan diri mereka. Yang keempat ada pastikan kebutuhan kinerja terpenuhi, yaitu tanyakan apakah mereka memiliki alat dukungan dan sumber daya untuk bekerja lebih baik. Yang kelima ada fokus pada kekuatan bukan kelemahan, yaitu manajer yang menonjolkan kekuatan meningkatkan engagement lebih besar dibandingkan yang fokus pada kelemahan. Yang keenam ada libatkan karyawan dalam mengambil keputusan, yaitu dengan pendapat mereka dan tunjukkan bahwa ide mereka dihargai. Yang ketujuh ada bahas pengembangan karir, yaitu gunakan wawancara untuk mendiskusikan tujuan karir dan peluang pengembangan. Yang ke-8 ada pastikan keadilan dalam penilaian dan penghargaan, yaitu karyawan akan lebih engage jika mereka merasa proses appraisal dan reward itu adil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, materi yang terakhir itu ada performance management atau manajemen kinerja. Yang pertama itu ada total quality management and performance appraisal atau TQM. Ini merupakan pendekatan manajemen menyeluruh yang menekankan perbaikan berkelanjutan di semua fungsi organisasi, mulai dari desain,
produksi, distribusi, hingga layanan. Nah, fokusnya ini pada peningkatan kepuasan pelanggan melalui pelatihan, kerjasama tim, komunikasi efektif, dan penghapusan hambatan kerja. TKM ini beranggapan bahwa kinerja lebih dipengaruhi oleh sistem, pelatihan, dan supervisi dibanding motivasi individu saja. Oleh karena itu, TKM tidak sekedar menilai hasil, tetapi juga membangun budaya kerja yang berorientasi pada kualitas dan pengembangan berkesinambungan. Nah, yang kedua ada what is performance management, merupakan proses yang berlangsung terus-menerus untuk mengidentifikasi, mengukur, mengembangkan kinerja, serta memastikan kinerja tersebut selaras dengan tujuan organisasi. Jadi, ini tuh bukan penilaian tahunan, tapi proses yang berjalan sepanjang tahun. Terdapat 6 elemen utama. Yang pertama ada direction sharing, merupakan organisasi menyampaikan tujuan dan ekspektasi secara jelas sehingga setiap karyawan paham arah kerjanya. Yang kedua ada goal alignment, merupakan tujuan individu disesuaikan dengan tujuan organisasi. Jadi pencapaian pribadi mereka ini ikut mendukung pencapaian perusahaan. Yang ketiga ada ongoing monitoring. Kinerja mereka ini dipantau secara rutin untuk memastikan progresnya sesuai. Yang keempat ada ongoing feedback, merupakan feedback yang diberikan secara terus-menerus agar karyawan tahu apa yang mereka lakukan, apakah sudah baik atau ada yang perlu diperbaiki. Yang kelima ada coaching and support, manajer memberikan bimbingan, dukungan, atau pelatihan supaya karyawan bisa berkembang. Dan yang terakhir itu ada recognition dan rewards. Kinerja yang baik diberikan apresiasi, entah melalui penghargaan, insentif, atau bentuk pengakuan lainnya. Nah, jadi secara keseluruhan, performance management bukan sekedar sistem penilaian, tetapi merupakan pendekatan menyeluruh untuk memastikan kinerja individu selalu berkembang dan sejalan dengan tujuan organisasi. Ada performance management in action. Adanya tren terbaru memberikan real-time feedback atas kinerja karyawan. Contoh beberapa perusahaan besar, yang pertama ada GE, gunakan aplikasi Performance Development at GE, sehingga supervisor bisa menilai karyawan secara berkelanjutan. Yang kedua ada IBM, kembangkan aplikasi checkpoint untuk monitoring kinerja lebih lanjut. Yang ketiga ada Goldman Sachs, tetap pakai review tahunan, terus mereka juga menambahkan feedback berkelanjutan termasuk 360 degree feedback. Yang keempat ada Morgan Stanley, tinggalkan angka penilaian. Nah, mereka ini sekarang fokus pada kualitatif feedback saja. Yang terakhir ada Kimberly-Clark, dulu dikenal mempertahankan semua karyawan, tetapi kini mereka hanya pakai sistem baru yang berbasis review online untuk mengukur kinerja terhadap target. Nah, yang keempat ada the manager roles in performance management, yaitu teknologi bukan syarat utama. Yang penting filosofi manajerial dan perilaku kerjanya. Adanya prinsip yang dilakukan kinerja manajer, yaitu perbaikan berkelanjutan, pelatihan, dan mengurangi ketakutan. Nah, di sini adanya peran manajer. Yang pertama itu untuk menyelaraskan tujuan karyawan dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, memberi feedback dan coaching berkelanjutan. Ketiga, menyediakan sumber daya. Keempat, menghargai kinerja baik. Nah, jadi kinerja karyawan ini bukan hanya soal motivasi, tapi juga dukungan dan sistem yang tepat. Sekian presentasi dari kami. Mungkin selanjutnya kami akan membahas mengenai analisis kasus yang berjudul Rank and Yang di LuxCar. Oke, analisis kasus ini itu membahas tantangan yang akan dihadapi oleh CEO baru, yaitu LuxCar, Emma Gilmart, dalam mengatasi turunnya kinerja perusahaan akibat budaya kerja yang stagnan dan sistem penilaian kinerja yang tidak efektif. Nah, dalam presentasi ini kita akan menjelaskan bagaimana penerapan metode distribusi paksa ataupun rank dan yang menimbulkan masalah baru, serta mengapa perusahaan itu perlu mencari pendekatan penilaian kinerja yang lebih tepat. Nah, maka dari itu mari kita akan memulai pembahasannya. Pertama-tama akan dibahas oleh teman saya, yaitu Khaira Aleka. Yang pertama di sini ada identifikasi masalah, yaitu LuxCar sedang menghadapi penurunan pangsa
pasar akibat mobil pesaing yang lebih inovatif dan efisien. Sementara budaya kerja internal cenderung malas, kaku, dan tidak adaptif. Sistem penilaian kinerja yang digunakan selama 50 tahun tidak efektif karena terlalu formal, tidak objektif, dan hampir tidak pernah memberikan evaluasi buruk kepada karyawan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi kinerja rendah. Ketika CEO baru, Gilmart menerapkan metode distribusi paksa Wrong and Yang, terjadi penolakan besar dari karyawan, demo, dan pengunduran diri karena sistem tersebut dianggap tidak adil, kompetitif, secara tidak sehat, dan penuh bias. Akibatnya, baik sistem penilaian lama maupun sistem baru, keduanya gagal meningkatkan motivasi dan tidak mampu memperbaiki performa perusahaan. Yang kedua, di sini ada perumusan masalahnya. Yang pertama, ada mengapa sistem penilaian kinerja di Luxcar tidak mampu mencerminkan kinerja sebenarnya dan tidak memberikan motivasi kepada karyawan. Yang kedua, ada mengapa penerapan metode distribusi paksa Wrong and Yang justru menimbulkan konflik, penolakan, dan penurunan moral karyawan. Yang ketiga, ada sistem penilaian kinerja yang sistem penilaian kinerja seperti apa yang seharusnya diterapkan Luxcar agar adil, objektif, dan memotivasi karyawan dan mampu memperbaiki performa perusahaan. Oke, selanjutnya yang ketiga ada identifikasi dampak atau pengaruh. Jadi dampak dari sistem penilaian lama yang pertama ada karyawan tidak termotivasi untuk berinovasi atau meningkatkan performa. Yang kedua ada kinerja buruk, tidak pernah diberi konsekuensi sehingga budaya kerja menjadi malas dan stagnan. Yang ketiga ada penurunan daya saing produk karena tidak ada tekanan untuk berkembang. Lalu ada dampak dari sistem Rank and Yang. Yang pertama ada timbul demonstrasi besar dan penolakan karyawan. Yang kedua ada karyawan berkualitas tinggi ikut keluar karena suasana kerja menjadi penuh permusuhan. Selanjutnya yang ketiga ada menurunnya kepercayaan antara manajer dan bawahan karena adanya bias dan kuota kategori. Yang keempat ada perusahaan semakin kehilangan sumber daya manusia atau SDM terbaiknya. Yang kelima ada lingkungan kerja menjadi sangat kompetitif dan tidak nyaman. Lalu selanjutnya ada alternatif solusi. Yang pertama ada menyusun sistem penilaian kinerja berbasis perilaku atau BARS, menggunakan skala yang menggambarkan perilaku nyata yang diharapkan dalam pekerjaan sehingga penilaiannya tuh lebih objektif. Yang kedua ada menggunakan manajemen by objective atau MBO. Karyawan dan manajer bersama-sama menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis, lalu menilai pencapaiannya secara periodik. Yang ketiga ada memberi pelatihan untuk manajer dalam penilaian kinerja agar manajer tuh mampu memberikan evaluasi yang jujur, objektif, tidak bias, dan dapat melakukan coaching yang tepat. Lalu yang keempat ada menerapkan sistem umpan balik 360 derajat. Karyawan dinilai tidak hanya oleh manajer, tetapi juga rekan kerja, bawahan, dan bahkan diri sendiri untuk menghasilkan penilaian yang lebih lengkap. Lalu yang kelima, ada perbaikan budaya kerja. Membentuk budaya inovatif melalui reward yang objektif, komunikasi terbuka, dan keterlibatan karyawan dalam pengembangan produk. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada menyediakan program pengembangan karyawan berdasarkan kebutuhan. Pengembangan tidak hanya diberikan kepada 20% terbaik, tetapi disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan pekerjaan. Selanjutnya, ada alternatif terbaik. Nah, alternatif terbaik ini merupakan kombinasi antara manajemen by objektif dengan metode behavioral assured rating scale, disertai pelatihan manajer dan sistem feedback berkala. Adanya alasannya, yang pertama itu lebih adil dan objektif, karena penilaian berdasarkan tujuan yang disepakati dan perilaku nyata. Yang kedua, tidak menciptakan kompetisi tidak sehat seperti sistem quota rank and Yang.
Yang ketiga, meningkatkan motivasi karena karyawan tahu apa yang harus dicapai dan bagaimana kontribusinya dinilai. Yang keempat, itu ada fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai jenis pekerjaan, termasuk desainer dan insinyur. Yang kelima, menghilangkan bias manajer karena ada pedoman perilaku dan tujuan yang terukur. Yang terakhir ada lebih diterima karyawan, sehingga tidak menimbulkan konflik atau unjuk rasa. Selanjutnya ada kesimpulan. Di kasus Loskar ini menunjukkan bahwa baik sistem penilaian kinerja lama maupun metode distribusi paksa tidak mampu meningkatkan motivasi ataupun kinerja perusahaan. Nah, sistem lama terlalu formal dan tidak memberikan konsekuensi bagi kinerja buruk. Sementara sistem rank and yang ini menimbulkan konflik, ketidakadilan, dan hilangnya karyawan terbaik. Jadi, solusi yang tepat ialah merancang sistem penilaian objektif, transparan, dan berbasis tujuan seperti MBO yang dikomunikasikan dengan skala berbasis perilaku atau BARS. Sistem ini lebih diterima oleh karyawan, mengurangi bias manajerial, meningkatkan motivasi, dan mendorong inovasi sehingga mampu membantu Luskar kembali kompetitif di pasar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ataupun menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di analisis kasus. Untuk pertanyaan pertama yaitu usulan Gilmore untuk menggunakan metode distribusi paksa disambut dengan kemarahan dan juga kekacauan. Namun, apakah menurut Anda ada kelebihan dalam sistem penilaian kinerja semacam itu? Mengapa ataupun mengapa tidak? Nah, jawabannya itu untuk secara teori, di mana metode distribusi paksa atau fortune distribution itu memang memiliki beberapa kelebihan, terutama dalam organisasi yang mengalami leniency bias ataupun kecenderungan penilaian yang terlalu baik seperti yang terjadi di Luxcar tersebut. Nah, kelebihan tersebut itu antara lain itu pertama, memaksa manajer membedakan kinerja karyawan sehingga tidak semua karyawan tuh diberi nilai tinggi secara sembarangan. Yang kedua itu mengidentifikasi karyawan yang berkinerja rendah yang memungkinkan selama ini tuh terlindungi oleh sistem penilaian yang terlalu longgar. Yang ketiga, itu mendorong kompetensi ataupun akuntabilitas karena karyawan tuh tahu bahwa performa mereka tuh memiliki konsekuensi. Namun, dalam kasus Luxcar ini, kelebihan ini tuh tidak dapat dirasakan karena sistem tersebut tuh menimbulkan masalah besar seperti ketidakadilan, resistensi, bias manajer, dan juga kompetensi yang tidak sehat. Dengan demikian, meskipun metode ini tuh memiliki kelebihan secara teoritis, namun efektivitasnya tuh sangat tergantung pada budaya organisasi, struktur kinerja, dan juga kesiapan karyawan. Yang dalam kasus Luxcar tersebut itu jelas tidak mendukung implementasi sistem tersebut. Jadi, setiap perusahaan itu memiliki budaya organisasi yang berbeda-beda, maka dari itu terkadang metode ini tuh malah menimbulkan hal-hal negatif bagi perusahaan tersebut gitu. Untuk pertanyaan kedua yaitu evaluasi metode penilaian kinerja lain yang disebutkan dalam kasus ini, mana yang Anda rekomendasikan untuk Luskar? Nah, jawabannya itu untuk evaluasi metode yang disebutkan dalam kasus, pertama itu kan ada skala penilaian berbasis perilaku yaitu BARS, di mana ini tuh menilai karyawan berdasarkan indikator perilaku spesifik, terus juga lebih objektif dan juga mengurangi bias, sekaligus cocok untuk pekerjaan teknis seperti desainer dan juga insinyur. Nah, yang kedua itu metode insiden kritis, di mana itu berfokus pada perilaku yang sangat efektif ataupun juga dapat juga sangat buruk. Nah, ini tuh kurang cocok jika tidak ada pencatatan rutin ataupun manajer yang tidak teliti terhadap insiden-insiden yang terjadi di perusahaan. Yang ketiga, ini ada peringkat alternatif, di mana ini tuh membandingkan karyawan secara langsung, di mana ini dapat memicu kompetensi tidak sehat jika budayanya tidak mendukung perbandingan tersebut. Yang keempat itu ada manajemen berdasarkan tujuan atau MBO, yaitu di mana setiap karyawan itu akan menentukan tujuan kerja yang jelas dan juga terukur bersama manajer, di mana transparan, terus partisipatif dan juga memotivasi. Nah, ini tuh sangat efektif untuk perusahaan yang ingin meningkatkan inovasi dan juga hasil kerja yang nyata. Yang kelima, itu ada metode campuran, di mana menggabungkan beberapa metode agar lebih lengkap dan juga seimbang.
Nah, rekomendasi dari kami untuk Luskar, sistem terbaiknya itu adalah kombinasi antar MBO dan juga BARS. Alasannya itu kenapa? Karena MBO itu kan memberikan tujuan yang jelas, agar karyawan itu tidak lagi bekerja seperti biasanya. Sedangkan BARS itu memastikan perilaku kinerja dinilai secara objektif, bukan sekadar hasil akhir aja. Jadi, kombinasi ini tuh sangat cocok untuk Luskar dan juga dapat mengurangi bias dan juga meningkatkan motivasi dan juga mendukung inovasi yang dibutuhkan oleh Luskar, seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketiga, itu apakah kasus ini itu membuktikan bahwa sistem penilaian kinerja yang sempurna itu tidak mungkin ada? Dan coba kalian diskusikan. Nah, jawaban kami setelah kami berdiskusi yaitu jawabannya iya, karena kasus Luskar itu menunjukkan bahwa tidak ada sistem penilaian kinerja yang benar-benar sempurna. Hal ini itu karena setiap metode memiliki kelemahan, misalnya kayak sistem lama terlalu permisif, sementara voucher distribution yang terlalu keras. Terus ada juga keberhasilan sistem di mana sangat bergantung pada budaya organisasi, kesiapan manajer, dan juga kemampuan karyawan menerima perubahan. Terus ada persepsi keadilan berbeda-beda di setiap kelompok karyawan, di mana ada yang menguntungkan satu pihak dan juga ada yang merugikan satu pihak lain. Dan sifat pekerjaan yang berbeda itu membutuhkan metode yang berbeda, sehingga tidak ada satu sistem yang cocok untuk semua jenis pekerjaan. Yang terakhir itu manusia biasanya memiliki bias dan juga penilaian kinerja yang selalu melibatkan subjektivitas tertentu. Nah, jadi kesimpulannya itu sistem penilaian yang sempurna itu memang tidak ada. Yang realistis itu adalah mencari sistem yang paling cocok, paling adil, dan juga paling efektif bagi organisasi ataupun perusahaan, serta terus melakukan evaluasi dan juga perbandingan seiring waktu untuk memperbaiki budaya perusahaan dan juga melakukan inovasi dan juga perkembangan organisasi maupun perusahaan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami melalui PPT maupun analisis kasus yang telah kami berikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.